Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pintar, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama Ibu Fendi Nuranisa di sini. Ibu yang akan mengajar bimbingan dan konseling mulai pertemuan hari ini. Jadi selama mulai pertemuan hari ini sampai seterusnya Ibu yang akan mengajar kalian khususnya di kelas 8A, 8B, dan 8C. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai cara mengatur waktu belajar. Tujuan dari pemberian layanan ini yaitu agar dapat memahami pentingnya mengatur waktu, serta dapat mengatur kegiatan sehari-hari, serta waktu belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisi dirinya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, Ibu akan memberikan ice breaking, yaitu untuk mencairkan kebekuan. Jadi ice breakingnya ini kalian tebak gambar ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Dari gambar tersebut, yang pertama, apakah kalian bisa menemukan gambar orang dan gambar binatang? Dan kemudian kalian tentukan jumlah dari gambar binatang dan orang yang kalian lihat. Dan ini jawabannya. Jadi ada gambar binatang dan juga ada gambar orangnya. Yaitu untuk gambar manusia sendiri ada 2 jumlahnya. Kemudian untuk hewan ada 3 jumlahnya, yaitu 2 kuda dan 1 serigala. Baik, setelah tadi kita melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana, kita langsung masuk kepada materi. Apersepsi, kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang terbatas bukan suatu hal yang mudah. Dibutuhkan suatu latihan disiplin dalam mengatur waktu, sehingga mencapai tujuan yang kita kehendaki. Nah, untuk dapat mengatur waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi, baik untuk beribadah, untuk diri sendiri, untuk belajar, bahkan untuk kegiatan sosial yang lain. Mengatur waktu harus dilakukan dengan tepat, karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, dipinjam, dibeli, tidak bisa berubah, tidak bisa disimpan dan dikumpulkan, serta tidak ada penggantinya. Nah, apakah kalian tahu apa itu waktu? Jadi, waktu atau masa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berlangsung. Nah, sesuai dengan lagu yang tadi diputar, bahwa waktu itu sangat penting. Jika kita tidak dapat mengatur waktu dengan baik, maka kita akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, sehingga waktu kita menjadi lebih bermanfaat. Ada 3 waktu kegiatan siswa atau siswi. Yang pertama, kegiatan di rumah. Yang kedua, kegiatan di sekolah yang meliputi kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, kegiatan sosial. Kegiatan di sekolah meliputi kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan belajar mengajar. Namun pada saat masa pandemi seperti ini, kita diharuskan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring
atau dalam jaringan atau yang lebih kita kenal dengan belajar secara online. Nah, yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat anak terhadap bidang keterampilan tertentu, misalkan di bidang kesenian, kepramukaan, dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Nah, berikut ada contoh jadwal kegiatan sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nah, adapun kegiatannya bangun pagi, menunaikan sholat subuh bagi yang menjalankan, kemudian membantu pekerjaan orang tua, kemudian melakukan kegiatan olahraga, persiapan berangkat sekolah, melakukan kegiatan belajar di sekolah, istirahat, kegiatan ekskul, kegiatan bantu orang tua, belajar, tidur. Nah, tentunya jika dalam keadaan masa pandemi seperti ini, jadwal kalian tentunya berbeda. Mungkin kalian lebih banyak jadwal di rumah. Lalu, bagaimana caranya mengatur waktu belajar? Jadi, belajar memerlukan suasana yang mendukung, antara lain badan yang segar, udara yang tidak terlalu panas, lingkungan yang tidak terlalu bising, serta suasana hati yang tenang. Demikian pula keadaan ruangan serta lingkungan yang hiruk-pikuk akan menyulitkan anak berkonsentrasi pada materi yang dipelajari. Nah, berikut ada beberapa contoh untuk dapat memilih waktu belajar yang baik, antara lain seusai tidur siang, sekitar jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore, atau seusai subuh, sekitar jam setengah 5 sampai dengan setengah 6 pagi, atau seusai makan malam, sekitar jam 7 sampai jam 8 malam. Waktu belajar yang efisien yaitu antara lain 1 sampai 2 jam. Apabila ingin menambah jam belajar, maka harus ada rentang waktu istirahat untuk mengendorkan saraf otak yang terlalu tegang, sehingga saat meneruskan belajar, tubuh merasa segar kembali. Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa kiat-kiat dalam mengatur waktu. Yang pertama, tetapkan prioritas. Kalau banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar apa yang harus dan yang akan dikerjakan. Lalu urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3, dan seterusnya menurut tingkat urgensi. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Lakukan perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Kalau terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan jadwal tersebut. Kemudian, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama. Luangkan waktu untuk refreshing, waktu untuk penyegaran, membantu Anda agar tetap sehat secara mental maupun secara fisik. Dan yang terakhir, jangan menunda-nunda. Banyak orang yang menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin karena tugas yang mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda akan menjadi kebiasaan yang buruk. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa mengatur waktu itu sangat penting. Jadi mulai dari sekarang, yuk kita atur waktu kita dengan sebaik mungkin, baik waktu dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun waktu belajar. Nah, dalam mengatur waktu tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu dengan menetapkan prioritas, tidak membebani diri dengan jadwal yang berlebihan, kemudian biasakan diri untuk menjadi teratur, dan tidak menunda-nunda suatu tugas dengan suatu alasan. Baik, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai mengatur waktu belajar. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian terapkan. Selanjutnya, selamat mengerjakan LKPD yang keempat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kepada Ibu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, ucapkan terima kasih karena kalian telah menyimak dengan baik materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.